Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari bunyi sambutan salam ini nampaknya sedang puasa. Apa kabar semuanya? Sehat? Kaifa halukum? How are you today? Allah tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Merangin, Bapak Haji Masyhuri SPD MM. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah kekuatan iman dan Islam. Beliau 3 tahun di pondok pesantren, 3 tahun aja di pesantren bisa jadi bupati. Kalau 6 tahun berarti jadi, bukan kata aku Pak, kata masyarakat Merangin. Banyaklah pesantren saya datangi pas tausiah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak DPRD atau yang mewakili. Tapi beliau di tengah kesibukannya bisa datang duduk bersama kita, maka ini kehormatan yang luar biasa. Di tempat lain pimpinan pesantren membawa proposal pembebasan tanah, makan santri, pembangunan masjid, kelas, asrama. Tapi di zaman Pak Bupati Merangin, Pak Haji Masyhuri, pimpinan pesantren tidak perlu membawa proposal. Dulu kalau ulama datang, maka pejabat-pejabat takut. Kenapa? Karena melihat wajah ulama ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang menengok pimpinan pesantren langsung ingat proposal. Tapi itu tidak berlaku di Merangin. Kenapa? Karena sudah ada jaminan bahwa sekian dari APBD, anggaran belanja daerah kabupaten, memang hak pesantren diserahkan oleh bupati. Allahu Akbar. Udah berapa periode Pak Bupati? Baru 1. Macam-macam, setengah periode. Rasa-rasa kampanye pula sekarang. Saya mohon maaf Pak Bupati beserta para perangkat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat cerik pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Nanti saya sebutkan satu yang tak disebut tersinggung kuman darah tingginya. Nanti ada yang saya sebut namanya yang tak disebut sakit hati pulang tak selera makan. Maka secara umum saja saya sapa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semuanya sudah kan? Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama saya ceramah, baru ini ditonton orang berkemah. Luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, bawa payung supaya tak panas terbakar. Sudah lama saya ceramah, baru ini menengok orang beratap tikar. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah mereka ini masuk surga sama tikar-tikarnya sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang anak laki-laki dibawa ayahnya pindah dari India ke Afrika Selatan. Nama daerah tempat mereka pindah itu namanya Durban. Apa namanya?
Sampai di Durban ayahnya menjual yang untuk asin dimasakan itu apa namanya? Garam. Menjual garam. Sekarang banyak juga orang menjual mirip-mirip macam itu, cuman agak berasap dia. Apa namanya? Ayahnya menjual garam. Lalu kemudian setiap hari misionaris datang menawarkan agama, mengajak murtad keluar dari Islam. Anak ini menjaga toko ayahnya berjual garam. Setiap hari menerima misionaris datang, ditantang agamanya. Anak kecil tak bisa menjawab, dia terdiam. Lalu kemudian dia pergi ke belakang, dibukanya lemari ayahnya. Di situ ditengoknya ada buku 2 jilid. Buku itu berjudul Izharul Haq. Apa namanya? Izhar, menampakkan hak kebenaran. Izharul Haq, menampakkan kebenaran. Buku itu ditulis oleh ulama India, namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa namanya? 2 jilid, 2 juzuk. Rahmatullah Al-Hindi menulis kitab Izharul Haq. Lalu anak tadi membaca kitab itu karena otaknya cerdas, dihafalnya dari awal sampai akhir. Akhirnya dia jago berdebat. Maka dia berdebat dengan misionaris-misionaris. Akhirnya dia menjadi pendebat ulung luar biasa. Anak laki-laki itu terkenal seluruh dunia. Itulah laki-laki bernama Ahmad Deedat. Pernah dengar Ahmad Deedat? Dia mendirikan sebuah lembaga internasional namanya IPCI, International Propagation Center, Islam International Propagation Center, pusatnya di Durban, Afrika Selatan. Datang anak dari India belajar ke Afrika Selatan, belajar ke Ahmad Deedat, hatam kitabnya. Laki-laki itu masih hidup sekarang. Muridnya itu bernama Zakir Naik. Paham? Mengerti? Lalu kemudian kitab, apa nama kitabnya tadi? Izharul Haq. Nama penulisnya tadi? Rahmatullah Al-Hindi. Diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Rahmatullah Al-Hindi. Kalau dia dari India, Al-Hindi. Kalau dia dari Makkah, Al-Makki. Kalau dari Madinah, Al-Madani. Kalau dari Yaman, Al-Yamani. Kalau dari Irak, Al-Iraqi. Kalau dari Mesir, Al-Misri. Kalau dari Merangin, Al-Merangini. Rahmatullah Al-Hindi karena dia berasal dari India. Dia tak bisa tinggal di India karena dia menang berdebat. Otaknya cerdas. Setiap kali berdebat dia menang. Biasa orang kalau kalah otak maka dia pakai otot. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdebat, mereka kalah debat. Akhirnya mereka mengadu kepada Namrus penguasa. Dikumpulkan semua kayu, dibuat api unggun, harriquhu, bakar dia. Orang kalau kalah otak pasti pakai otot. Itu yang dialami oleh Rahmatullah Al-Hindi. Pemerintah Inggris yang ketika itu berkuasa di India menangkap Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah Al-Mukarramah, mengajar di Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram muridnya banyak. Salah seorang murid ada seorang perempuan janda kaya, hartanya banyak, tanahnya luas. Perempuan itu bernama Saulah. Siapa namanya? Saulah. Perempuan ini mewakafkan tanahnya. Hai Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ini tanahku, aku wakafkan, buatlah sekolah. Maka berdirilah sekolah di Makkah. Nama sekolahnya diambil dari nama perempuan itu. Itulah nama sekolahnya, Saulatiyah. Apa nama sekolahnya? Saulatiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Aisyah,
Aisyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Abdul Somad, Somadiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolahnya Ngatiemiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan sekolah namanya Waitamiyah. Orangnya boleh mati meninggal dunia, tapi sekolahnya tetap kekal abadi. Saulah mewakafkan tanahnya di Makkah, didirikan sekolah, maka sekolah itu bernama Saulatiyah. Datanglah orang dari Indonesia, dari Nusantara, dari Sumatera belajar ke Makkah di Saulatiyah. Salah satu anak yang belajar di Saulatiyah itu namanya Syekh Mustafa Husain Al-Mandili. Mandili nama sukunya, sekarang jadi kabupaten di Sumatera Utara, Madinah. Bukan Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Siapa nama Syekh yang belajar di Saulatiyah tadi? Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain belajar di Makkah, belajar di Saulatiyah, belajar di Masjidil Haram. Setelah dia tamat, dia pulang ke Sumatera Utara, dia pulang ke Mandailing Natal, dia dirikan sekolah atas namanya. Kalau Saula jadi Saulatiyah, kalau Mustafa jadi Mustafawiyah. Lalu kemudian berdatanganlah orang dari seluruh Nusantara belajar di Mustafawiyah. Salah satunya datang dari Merangin. Itulah dia Ustadz Solihin. Paham? Mengerti? Bisa diulang cerita ini sekali lagi? Kalau tak ingat anakku, tulis. Al-ilmu saydun. Ilmu itu macam binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Tali pengikatnya mesti binatang yang sudah diburu diikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Tapi yang menulis itu zaman saya dulu. Anak sekarang tak perlu menulis karena sudah diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi nanti kalau lupa cerita ini, tinggal tonton saja, ulang-ulang 2-3 kali. Tapi Pak Ustadz kami sudah cari di internet kok nggak jumpa. Mudah aja tulis www.youtube.com. Setelah itu tulis di search bahasa Arabnya al-bahsu, mencari, tulis itu Ustadz Abdul Somad, enter, dapat, langsung ulang lagi. Oh, begitu ceritanya. Jadi kalian mesti tahu apa nama pesantren kalian. Depati Agung. Siapa pendiri dan mudirnya sekarang? Dari mana beliau belajar? Dari Mustafawiyah. Siapa pendiri Mustafawiyah? Syekh Mustafa Husain. Dari mana Syekh Mustafa belajar? Dari Saulatiyah. Siapa yang mendirikan Saulatiyah? Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa yang punya tanah? Seorang perempuan kaya Saula. Dari mana Syekh Rahmatullah Al-Hindi? Dari Hindia. Kenapa dia bisa datang ke Makkah? Karena berdebat dan menang terus perdebatan. Menjadi ulama berat, menjadi ahli debat berat, menjadi ustadz berat. Kalau kalian tak sanggup, biar aku aja. 900 anak sedang belajar di Depati Agung. Maka jangan ganggu mereka. Betul? Ada yang mengganggu kalian di sini? Ada. Ada yang mengganggu santri di Depati Agung di sini? Tidak ada. Syekh Mustafa Husain punya senior, punya atasan, punya kakak kelas, tinggalnya di Jombang, Jawa Timur, sama-sama dari Masjidil Haram, sama-sama di Makkah. Namanya Mbah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pulang ke Jombang bersama Syekh Wahab Asbullah, bersama Mbah Bisri Sansuri, mendirikan lembaga besar bernama Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian Syekh Mustafa Husain
beliaulah yang membawa Nahdlatul Ulama ke Sumatera Utara menjadi mustasyar. Jadi nanti kalau ada orang yang bingung, kenapa topi anak-anak nih pakai topi Nahdlatul Ulama, kenapa bisa datang ke Sumatera? Nama-nama ini berpegang kepada Ahlus Sunnah wal trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah, fikih, tasawuf. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa imamnya? Enaknya kalau kita pengajian ramai-ramai, beda kalau dia yang ditanya satu. Siapa nama imamnya? Tapi kalau ramai-ramai kan suaranya banyak. Nah, jadi kalau kita ingat sebut, kalau tak ingat mulut kita tinggal gerak. Trilogi akidah, fikih, tasawuf. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ustadz maksud mengganggu santri Depati Agung itu siapa? Ada datang kemari perampok bawa golok? Tak ada. Ada yang datang kemari pencuri ingin mengambil anak-anak gadis dari pesantren? Tak ada. Lalu yang Ustadz maksud orang nakal mengganggu santri ini siapa? Bapak sama emaknya. Anakmu sudah bagus belajar di sini, tidak dikutip SPP, tidak dikutip uang bangunan pendaftaran, hanya belajar saja. Awalnya mereka belajar di sini hanya untuk duafa, anak tak mampu, gratis. Lalu kemudian berdatangan hamba Allah sampai 900, hampir 1000 orang. Yang tak percaya hitung satu-satu sendiri, 1, 2, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900. Maka biarkan anak kita ini belajar. Tadi Ustadz waktu berbisik-bisik dengan Ustadz Solihin, apa yang Ustadz tanya? Dari Merangin ke Purba berapa jam? Dari Merangin ke Purba Mustafawiyah, tempat Syekh Mustafa Husain di Mandailing Natal, penyambungan dari Merangin ke sana berapa jam? Apa kata Ustadz Solihin? Berapa jam tadi Ustadz? 12 jam. Berangkat jam 4 subuh dari Merangin, jam 4 sore tenggelam matahari baru sampai ke Mustafawiyah. Begitulah beliau susahnya dulu belajar, berangkat ke sana. Tapi hasilnya apa yang kita lihat sekarang? Berdiri pondok pesantren yang cantik, megah dan indah. Tadi begitu sampai saya tanya Ustadz Ican Dahrizal Dahlan, Direktur Travel Umroh Khairul Umam, jangan lupa berangkat umroh bersama Ustadz Somad. Travel Khairul Umam bulan Februari 2023. Itu iklannya. Saya tanya Ustadz Ican, mana pesantrennya Ustadz Ican? Ini pokok kayu aja keliling. Di bawah kata dia, rupanya turun ke bawah. Ternyata kata Ustadz, ada lagi bangunan di bawah. Ada bangunan di bawah. Berarti kita ini belum yang paling bawah lagi. Cantik indah. Insya Allah anak-anak belajar di pesantren Depati Agung ini sehat-sehat kakinya. Kenapa? Naik turun. Sehat-sehat nafasnya. Kenapa? Hijau sekeliling, udaranya bersih, sehat otaknya. Kenapa? Karena di sini dia terserah mau pilih jurusan. Mau pilih baca kitab, silakan. Mau menghafal Quran, silakan. Mau dicampur dua-duanya, tak bisa. Tak bisa, karena otak kita terbatas. Baca Quran juga, kitab juga, belaga dia di dalam, error, hang. Anak saya ini Pak Ustadz mau ngapal Quran aja, ada program tahfiz Quran. Anak saya ini mau baca kitab saja Pak Ustadz, ada fikihnya. Dari yang paling kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas Kifayatul Akhyar, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Mahalli, naik ke atas
Banyak kali pertanyaan kau. Tauhidnya dari mulai yang kecil, Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Tapi semua kitab ini kitabku kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Karena dicetak di Surabaya, kertasnya warna kuning. Sampai di Mesir, di Kairo, dicetak oleh Darussalam, dicetak oleh Darul Fikri Beirut, warnanya putih karena kertasnya mahal. Jadi kata orang, tak ada kitab kuning di Mesir. Ada, cuman kertasnya sudah jadi putih, seputih hatiku padamu. Bukan masalah warna kertasnya apa. Yang dimaksud kitab kuning dalam bahasa Arab namanya Kutubut Turas. Apa namanya? Kutubut Turas. Kitab-kitab klasik yang umurnya sudah ratusan tahun. Ada kitab namanya Al-Muwatta. Apa namanya? Al-Muwatta. Kitab itu ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Siapa namanya? Malik bin Anas. Meninggalnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun 179 Hijrah. Sekarang besok 1 Ramadan 1443 Hijrah. Kitab Muwatta ditulis Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau kitab Muwatta ditulis tahun 179 Hijrah, besok 1 Ramadan 1443 Hijrah, berapakah umur kitab Muwatta? Lebih 100.200 tahun yang lalu. Lebih 1 milenium, 1 abad 100 tahun. 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Kitab Muwatta umurnya 1200 tahun. Tapi kalau diserahkan ke anak pesantren Depati Agung, mereka bisa baca apa tidak? Bisa. Kenapa mereka bisa baca? Karena mereka menguasai kitab kuning dari mulai bawah, Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas 1000 bait Imam Malik, naik ke atas Alfiyah, Alfiyah 1000 bait, lalu kemudian disyarah, maka naik ke atas, itulah dia syarah dari 1000 bait Alfiyah yang ditulis oleh Imam Malik. Maka jadilah anak-anak kita penghafal yang luar biasa. Syarah Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil untuk memahami, karena ini tak ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris tak ada. This is Muhammadun, I am walking with Muhammadun, I see Muhammadun. Muhammadunnya berubah apa tak berubah? Tidak. Tapi dalam bahasa Arab berubah apa tak berubah? Berubah. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammad. Tengok. Mereka tahu nahu, maka tahu dia Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Hafal Quran pun, hafal hadis pun, kalau tak tahu nahu bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul apa Lailatul? Lailatul apa Lailatul? Kenapa Lailatul? Karena ada fi. Imamnya hafal tapi tak tahu nahu, lupa dia saking groginya malam. Inna anzalnahu fi Lailatul. Ada santri Depati Agung di belakang, Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul. Lailatul. Lailatul apa Lailatul? Ini tak ada dalam bahasa Inggris dan ini tak ada dalam bahasa Melayu. Betul?
Ada dalam bahasa Melayu pindah barisnya ke atas, ke bawah, dhammah, kasrah, fathah, jazam, sukun. Ada? Tidak ada. Maka inilah anak-anakku. Maka yang sudah belajar, alhamdulillah. Yang belum belajar, insya Allah anak kami akan masuk. Yang sudah masuk belajar, wahai bapak, wahai ibu, jangan kalian ganggu anak kalian. Biarkan mereka belajar di sini. Sayang sama anak, biarkan dia bersusah-susah. Sayang sama anak, biarkan dia masak sendiri. Sayang sama anak, biarkan dia nyuci sendiri. Ini sayang sama anak, dimasakkan, dikirim ikan salai, dilondrikan baju. Akhirnya dia tidak bisa hidup mandiri. Bapaknya mati, emaknya meninggal. Dia bukan tidak punya harta, tapi dia tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan kita mesti hidup mandiri. Ustaz Somad memangnya dulu berpisah sama orang tua? Of course. Mak ayah saya di Riau, saya disekolahkan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Deli Serdang 12 jam naik bis. Itu pun kalau tidak mogok, tidak macet, tidak ada tabrakan, tak ada tanah longsor. 12 jam baru sampai. Pulang kampung setahun sekali. Tamat dari pesantren, pergi ke Mesir, berangkat 98, pulang 2002. 4 tahun tak balik-balik. Kenapa Ustaz tak balik? Ongkos mahal guys. Begitu habis dari Mesir, pergi lagi ke Maroko. Mana lebih jauh Mesir dari Maroko? Lebih jauh Maroko. Sampai dari Mesir, terbang ke Libya, terus ke Tunisia, terus ke Aljazair, terus ke Maroko. 3 jam lagi naik pesawat dari Mesir, baru sampai Maroko. 2 tahun di Maroko, tak balik-balik. Sampai di Maroko, belajar 2 tahun. Masih ada beasiswa lagi. Telepon emak, aku mau lanjut S3 mak. S1 sudah, S2 sudah, sekarang aku ada beasiswa, aku mau kuliah S3, aku ingin jadi doktor. Tak ada mak tu melarang, tak ada menyuruh balik, cuman cakapnya lembut aja. Apalah gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Sadar saya, aku sudah terlalu lama pergi, tak ada juga gunanya nanti. Akhirnya saya pun balik, melepas rindu karena anaknya tak banyak. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Buah hati belayan jiwa, biarlah aku korbankan belajar ini. Balik. Setelah balik ikut tes PNS, mengabdi pada orang tua. Tapi setelah itu saya tetap daftar juga S3. Berangkat saya sekali lagi ke Sudan. Habis itu datang University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Diangkatnya Abdul Somad jadi visiting profesor dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nanti ditambah lagi 2 tahun yang akan datang. Begitu surat mereka yang terakhir. Senangkan hati emakmu, tunjukkan prestasi, buat mereka bahagia, jangan sampai susahkan mereka. Sudahlah dari dalam perut menyusahkan, sampai ke atas dunia menyusahkan, sampai mati pun menyusahkan juga. Ustadz marah sama kami. Tidak, ini anak yang baik-baik semua. Dari mana Ustadz tahu? Ku tahu dari tatapan mata. Jam 12.45 masuk waktu azan zuhur. Tidak boleh waktu kosong, mesti ada azan berkumandang. Maka kita azan, setelah itu kita lanjutkan tausiah, nanti sholatnya jam 1 insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Siapa yang menyambut seruan azan dia ucapkan seperti cakap muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maka apa kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari? Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena tausiah ini tadi saya dikasih surat. Mana pula surat tilang tadi? Hilang. Ustadz, tausiahnya hanya sampai jam 1 saja. Sekarang jam 1 kurang 15. Jadi saya tausiah sampai jam 1. Nanti habis itu semuanya sholat. Ketika semua sedang sholat, saya pun pulang. Loh, Ustaz nggak sholat? Saya jamak takhir. Jangan nanti keluar isu Ustaz Somad waktu datang ke pesantren Depati Agung tempat kami pas semua sholat, dia tak sholat. Jangan-jangan Ustaz sudah tak sholat sekarang. Lalu jamaah pun berpecah belah. Kata yang membela Ustaz Somad itu sholat, tapi tak ada ku tengok dia sholat di masjid kami. Dia sholatnya di Masjidil Haram. Kata lovers, ini pasti terpecah dua, satu lovers, satu haters. Abdul Somad between lovers and haters. Lovers pencinta, haters pembenci. Kata yang benci, Abdul Somad itu sekarang sudah tak sholat lagi, hanya ceramah saja. Kau jangan fitnah dia. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah yang mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lovers akan mencintai secinta-cintanya, mencarikan dalil walaupun salah. Haters akan membenci sebenci-bencinya walaupun benar nampak salah. Tapi orang yang berpegang kepada sunnah, dia jawab dengan tenang. Mungkin Ustadz Somad tak sholat bersama kita karena dia musafir, maka dia jamak takhir. Memangnya udah bisa musafir dari Jambi ke Merangin. Berangkat tadi jam 7. Masuk ke mobil, buka mata, saya tanya, Bang Ican udah sampai? Belum. Tidur ke kanan, udah, belum juga. Tidur ke kiri, udah, belum juga. Berhenti di pom bensin, buang air kecil, udah sampai? Belum juga. Lama betul nih Bang Ican, slow aja lah. Belok kiri, belok kanan, belok kanan, belok kiri. Akhirnya sampai, lemas badan saya. Dalam hati saya, bisa tak aku ceramah nih nanti. Begitu habis makan, menggelegar semangat. Apa yang membuat suara menggelegar nih? Puyung. Anda mau makan puyung, datanglah ke Merangin. Masya Allah. Nanti kalau saya pulang ditanya sama orang Pekanbaru, Ustadz kemarin waktu di Merangin cerita tentang puyung, apa tuh Pak Ustadz? Sulit untuk kuungkapkan rasanya dengan kata-kata.
Kalau kau mau rasanya, datanglah kau ke Merangin, singgah ke pesantren Depati Agung, kau jumpai di sana Ustadz Solihin mudirnya, nanti kau dikasihnya puyung, kau makan pakai ubi manisnya luar biasa. Yummy. Dulu waktu saya masih jadi santri, kalau ada pengajian kami semuanya menunduk semua. Tapi di Depati Agung saya tengok semua anak santri ini matanya. Kenapa lah mereka ini semangat padahal menunggu dari tadi? Kenapa mereka tetap semangat? Mungkin gizi puyung ini. Allahu Akbar. Jadi tidak ada alasan anak-anakku untuk tidak belajar dengan baik. Siap belajar nahwu? Siap belajar sorof? Siap belajar ma'ani, mantik, bayan, balaghah? Siap belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih? Kau belajar di mana? Pesantren Depati Agung Merangin. Oh, anak pesantren ya. Kau belajar di mana? Aku SMP SMA. Pelajaran kau berapa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Oh, jadi itu pelajaran kalian? Iya. Kalian di pesantren belajar apa? Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, arud, qawafi. Kau pikir ecek-ecek pesantren nih? Jadi pelajaran kami kau cuma 5. Fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Bagi kami itu upil. Kami di sini 2 hari belajar umum, tapi 5 hari kami belajar agama. Mencuci lagi, memasak lagi, nyetrika lagi, tapi baju kami tetap bersih. Kau yang menyuci emak kau, menyusahkan orang tua. Kami dari sejak kecil tak pernah menyusahkan orang tua. Pakaian kami cuci sendiri, baju kami cuci sendiri, masak kami masak sendiri. Kami bisa hidup mandiri. Kalian adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Makanya kalian perempuan-perempuan, kalau mau dapat suami yang mandiri, yang soleh, yang baik, yang tekun, yang semangat, yang ulet, yang tidak cengeng, dapatkanlah laki-laki alumni pesantren Depati Agung. Nanti kalian punya laki ganteng, punya mobil, punya mewah, semua pasti ditanya, itu punya siapa bang? Ayahku. Lapar sikit, mama makan mana? Mental kerupuk. Tapi mereka luar biasa. Tapi nanti setelah tamat S1, S2 dan S3. Amin. Untuk sekarang ini tak usah pacaran-pacaran dulu. Nengok-nengok sikit tak apa-apa. Nanti kalau kalian sudah berhasil tamat dari pesantren, dapat beasiswa S1, S2, S3, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi bupati, ada yang jadi orang kaya. Kau kerja apa sekarang? Aku tak lulus PNS. Itulah gara-gara kau pesantren kan? Terus apa usaha kau sekarang? Aku nanam sawit. Apa? Anak pesantren nanam sawit? Berapa batang? Ya sejauh mata memandang. Kira-kira kalau sawitnya sejauh mata memandang, mau kalian? Oma pun mau. Mau gitu loh. Pas ditanya anak gadisnya, nak, itu anak lajang yang mau meminang kau nak. Dari mana dia ya? Tamat dari pesantren Depati Agung Merangin, murid langsung dari Ustadz Solihin. Masya Allah. Mau kau nak? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Tapi masa muda kalian ini godaannya luar biasa. Betul? TV, parabola, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tidak ada yang bisa menjaga kalian selain dari pondok pesantren. Betul? Kalian juga anakku perempuan, bergaul dengan teman di luar. Apa kata teman di luar? Jilbab kau panjang kali macam nenek-nenek.
Kok nggak pakai makeup? Muka kau pucat macam hantu. Pakailah makeup macam aku. Lihat, aku nggak putih, tapi muka aku 3 inci bedaknya. Godaannya luar biasa. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau yang berbisik jin, bermakeup kau, bermakeup. Tinggal bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi kalau yang berbisik ini kawan kita sebelah, tetangga, dekat rumah, satu sekolah. Kau udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Pergaulan luar biasa. Jadi ibu-ibu pun susah. Hari Sabtu sore datang anak lajang mau membawa anak gadis kita. Ibu, saya bawa anak gadisnya ya. Nggak boleh. Nggak gaul. Emang ini zaman Siti Nurbaya? Ini kan zaman Citilink. Mau dilepas takut, mau tak dilepas khawatir, cemas. Tidak ada yang bisa menjaga anak gadis kita selain dari pondok pesantren. Terjaga kalian. Nah, kita pergi ke pasar. Di pinggir pasar ada jual apel. Apel Pak Ustaz, terserah aku lah, mau apel. Apelnya sudah dibelah, lisut, kena panas dari pagi. Satu lagi ada apel di supermarket, dibungkus plastik, di dalam kulkas, di dalam supermarket, di dalam mall, terkunci. Kalian mau apel pinggir jalan yang terbuka atau yang di dalam mall yang dalam plastik? Ini yang ditanya, ini yang jawab. Begitulah mereka tertutup semuanya. Rambutnya tertutup, lehernya tertutup, bajunya panjang. Ini sekarang di luar anak-anak umur 18 tahun dipakai celana waktu umur 8 tahun. Menjerit paha tuh, tolong. Anak umur 17 tahun dipakai baju 7 tahun, baju kekecilan. Atuk-atuk naik sepeda motor menengok, banyak masuk paret. Padahal perempuan disuruh memakai baju yang panjang. Begitulah menjaga anak-anak ini. Maka apa kata orang yang punya anak perempuan? Menjaga satu anak perempuan lebih ringan menjaga kambing sekandang. Kambing sekandang tinggal beli pucuk, pukulkan, kasih rumput, selesai. 2 tahun macam-macam potong. Kambing macam-macam ku potong kok nanti. Tapi kalau anak perempuan salah-salah jaga, sore-sore dibawa dia naik motor, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin. Malu saya menceritakannya di depan kiai, di depan Pak Bupati. Tapi yang saya ceritakan ini fakta nyata, data, hak bukan hoax. Betul apa salah? Di hari yang paling sakral, paling mulia menikahkan anak gadis yang mestinya dengan lafaz yang baik, justru disitulah sumpah serapah, aku nikahkan kau dengan anakku, jangan lagi datang kemari, aku mau pijak-pijak aja kepala kau tunai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau anak saya di pesantren Depati Agung Merangin ada ijazahnya, sanawiyah ada, aliyah ada, baca Quran bukan sekedar baca, hafal Quran, baca kitab kuning selesai, dapat beasiswa dan masuk ke Universitas Islam Negeri Jambi. Dan tidak menutup kemungkinan, karena saya di Mesir ada persatuan alumni Mustafawiyah. Ini kopi dari Mustafawiyah, program kitab kuning Mustafawiyah Purba Baru, Syekh Mustafa Husain dibawa ke Merangin oleh Ustadz Solihin. Maka anak-anakku ini pun nanti melanjutkan, bahkan mungkin sudah ada mau ke Al-Azhar Mesir. Amin. Kemanapun kalian belajarlah, nak, terbang sejauh mata memandang, tapi jangan lupa pulang bangun Merangin, karena SDM amat sangat penting. Ustadz Somad tak mau kalian belajar, habis itu kalian hebat. Di mana? Di Jakarta. Di mana? Di Bandung. Di mana? Di Kuala Lumpur. Pernah balik kampung? Tidak. Balik kampung jenazahnya. Untuk apa? Balik ke kampung. Ustadz Somad sendiri nggak balik kampung. Saya bangun sekolah di kampung, sekolah tahfiz Quran Hajjah Rohana. Nama almarhumah emak saya, berbakti kepada orang tua. Tak saya buat nama tahfiz Quran Abdul Somad, enggak, karena saya tak ada di situ. Senangkan hati emak kalian.
kalian dikandungnya 9 bulan 10 hari. Betul? Di Merangin mengandung masih 9 bulan 10 hari. Nah, inilah ibu ini, saya bertanya dia ketawa. Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat kali, diskon. Kalian dikandung 9 bulan 10 hari nah. Pertama kali kalian dalam perutnya, maaf beribu maaf, dia mual-mual, muntah-muntah, bau, karena hormon dalam badannya tak normal. Setelah itu lalu kalian membesar dalam rahimnya, tulang belakangnya mulai membengkok, sakitnya minta ampun. Lalu kemudian ususnya tertekan karena kalian di dalam 3,5 kilo kalian di dalam tertekan. Kalian bergerak, kalian bergeser di dalam, sakitnya minta ampun. Saat kalian lahir, meregang nyawa, koyak tubuhnya, barulah kalian lahir ke dunia. Kalian pikir mudah kalian lahir? Ini banyak anak-anak ini melawan sama emak, melawan sama orang tua. Dianggapnya dia lahir macam bersin, asyik lahir. Ini anak-anak ini kalau tak diceritakan dianggapnya melawan sama orang tua luar biasa. Maka tahankan di pesantren. Senang dia menengok kalian pakai peci, pakai baju putih, pakai sarung, sholat ke masjid tak tinggal, jilbab kalian panjang, berbaju kurung, hafal Quran, bisa baca kitab, berprestasi. Itulah yang menyenangkan hati dia. Doanya pagi, petang, siang dan malam. Rabbi firli rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata. Sejuk dipandang mata. Menengok anak-anak ini sejuk dipandang mata. Saya sekarang ini tidak merasa ustadz yang diundang ceramah di pesantren Depati Agung Merangin, tapi saya adalah Abdul Somad yang sedang menasehati anak-anakku. Kalian anak laki-lakiku, kalian anak perempuanku, senangkan hati orang tua. Karena kami yang tua-tua ini, walaupun kalian merasa saya ini tak layak disebut orang tua karena masih muda kali, Bapak, ibu-ibu, kita yang sudah tua-tua ini sakit-sakit sudah mulai. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Pertama kali lahir pandangan mata sejengkal. Begitu juga kalau sudah tua mata nih tak lagi nampak. Ini saya sekarang tak nampak kali ini. Makanya saya kalau ceramah ini tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja semua. Dulu waktu pertama kali belajar, pertama telentang, kedua miring, telungkup, menggerakkan leher, barulah mulai merangkak, berjalan. Bukan kalian lahir langsung maraton. Berproses, Beb. Seperti hubungan kita. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan hidup ini. Mie instan pun mesti dimasak pakai air panas. Enggak Pak Ustadz, saya selalu makan mie mentah. Ini pelajaran hidup. Akhirnya mereka menjadi anak. Di tengah malam mereka lah nanti yang akan berdoa tahajud dia. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Menikah nanti mereka anak istri suaminya juga soleh dan solehah. Di dunia mereka berhasil sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi bapak ibu yang hartanya banyak, duitnya melimpah, sawitnya banyak, karetnya banyak, mobilnya banyak, itu Pak Ustadz yang hijau-hijau itu semua tanah siapa? Entah. Maka wakafkanlah untuk pesantren. Saya berharap macam mana kemarin Ustadz Somad waktu datang ke pesantren Depati Agung Merangin, ramainya minta ampun. Macam mana Ustaz kemarin waktu datang ke Merangin, Masya Allah, tak nampakku dia terpijak kakiku tak berapa kali. Bukan, saya ingin setelah Abdul Somad pulang, anak-anak semakin semangat belajar. Janji? Janji? Ingat, janjinya di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Saya ingin setelah Abdul Somad pulang, bapak ibunya tidak lagi mengganggu anaknya. Biarkan mereka belajar, tenangkan mereka, nasihati mereka, jangan lepas mereka dengan air mata. Ibu lepas, nah belajar kau di sini, serius engkau, hormati guru. Adapun kami di rumah mendoakanmu, belajar.
gitu. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu melepas anak, belajar kau di sini ya. Ibu kalau mau nangis setelah 1 kilometer dari sini ada semak-semak situ, nangis loh di situ. Ada nampak pokok-pokok kayu, nangis. Kuatkan semangat anak kita. Mau ibu anaknya kaya? Mau ibu anaknya sukses? Mau ibu rumahnya besar? Mau mobilnya mewah? Mau, tapi sakau, mabuk, narkoba? Mau? Tidak. Maka anak-anak kita ini nanti yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita mau mati sakratul maut, dibisikkannya ke telinga, la ilaha. Ada di antara mereka nanti yang akan jadi polisi. Pak Ustadz tiba-tiba ingat polisi, ada Pak polisi depan. Jadi propos dia. Beda azannya sama Abdul Somad. Kalau Abdul Somad tadi yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau polisi yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdatangan semua masyarakat. Takut semua. Kalau Abdul Somad yang azan, makmumnya paling 2-3 orang. Kalau Abdul Somad yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata jamaah, Allahu Akbar. Tapi kalau Pak Propos yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata pasukan, siap. Kita doakan Pak Polisi, Pak Tentara, Babin Kamtibmas, Babinsa sehat walafiat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Babinsa hadir semuanya. Bangga tak menengok mereka yang berseragam ini masuk masjid ikut pengajian? Bangga? Bangga. Ibu-ibu pun bisa berbisik ke anaknya. Nak, tengok tuh Pak Propos ke masjid, Pak Babinsa ke masjid, Pak Babin Kamtibmas ke masjid, tentara ke masjid, polisi ke masjid. Ayah kau baru jadi RT, udah tak ke masjid? Mohon maaf Pak RT-nya. Tadi saya mulai jam tausiah jam 12, sekarang sudah jam 12:05, maka waktu juga yang memisahkan kita. Tapi insya Allah kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga anak-anak kita ini semuanya soleh dan solihah, terselamatkan dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT. Negara kita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu semuanya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Pesantren Depati Agung makin mandiri, makin banyak santrinya, makin istiqomah. Bapak Bupati, Bapak Kiai, Bapak pimpinan pondok pesantren selalu diberikan Allah ridho dan inayah. Untuk segala kebaikan ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.